Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kawan-kawan mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan sistem operasi ya. Kali ini kita sudah memasuki pembahasan tentang manajemen memori pada sistem operasi ya. Marilah kita mulai perkuliahan kita atau pembelajaran kita pada kali ini dengan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan memahami sistem manajemen memori pada sebuah sistem operasi. Yakni kemudian kita mampu mengoperasikan tool manajemen memori pada sistem operasi pada Windows ya. Nah, adapun materi-materi yang nanti akan kita pelajari meliputi definisi memori, ada jenis-jenis memori, istilah-istilah dalam manajemen memori, ruang alamat logika dan ruang alamat fisik atau virtual memory, kapasitas media penyimpanan atau memori, juga merubah ukuran virtual memory. Langsung saja kita mulai dari pertama, yakni definisi memori. Bahwasanya dalam sistem operasi, memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Pada memori ini kita bisa dijelaskan bahwa memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Nah, CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counternya. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh dari salah satu memori tersebut. Nah, kemudian manajemen memori. Apakah manajemen memori? Nah, manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer yang meliputi cache memori atau main memory dan juga secondary memory. Nah, proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka ini. Nah, kemudian membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Nah, selanjutnya apa pentingnya dari manajemen memori tersebut? Nah, pentingnya manajemen memori, pengelolaan memori sangatlah penting agar proses masukan dan keluaran efisien sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses sebagai upaya agar proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di suatu sistem komputer. Nah, kemudian selanjutnya apa fungsi dari manajemen memori tersebut? Yang pertama, fungsinya adalah meningkatkan kinerja atau utilitas CPU tersebut. Kemudian meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi. Data dan instruksi diakses dengan cepat oleh CPU. Kemudian meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas. Kemudian juga meningkatkan efisiensi transfer atau perpindahan data dari atau ke memori utama dan dari atau ke CPU. Selanjutnya, dia berfungsi mengelola informasi yang dipakai dan yang tidak dipakai, serta mengalokasikan memori ke proses yang memerlukannya. Juga mendelokasikan memori dari proses telah selesai. Juga mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Selanjutnya, pada sebuah sistem operasi ada beberapa jenis-jenis memori. Pada prinsipnya, memori dalam sistem komputer dibedakan menjadi dua, yaitu memori kerja dan juga memori dukung atau backing store. Ini adalah memori gambar memori kerjanya. Ini adalah untuk backing store atau untuk sebagai penyimpanannya. Nah,
tugas memori kerja seperti gambar yang ini adalah salah satu dari memori kerja, bahwa memori kerja mempunyai tugas utama untuk menampung pekerjaan pada saat sebelum dan sesudah pekerjaan itu dilaksanakan oleh prosesor dan menampung berbagai hal yang diperlukan oleh prosesor. Contohnya adalah sistem operasi, sistem bahasa, catatan, dan lain sebagainya. Dia adalah dikerjakan oleh memori kerja ini. Nah, contoh dari memori kerja atau memori tetap itu terdiri dari ada ROM atau ROM, Read Only Memory, adalah memori yang hanya dapat baca saja. Ada PROM atau Programmable ROM, adalah memori yang dapat diprogram tetapi tidak dapat dihapus lagi. Kemudian ada EPROM, Electrical PROM, adalah memori yang dapat diisi melalui listrik dan dapat dihapus. Ini adalah dalam kegiatan EPROM ini bisa EPROM diisi dan juga dihapus. Ya, tapi kalau PROM ini sekali ditancapkan dia tidak bisa dihapus. Nah, EPROM atau erasable EPROM adalah memori yang dapat diisi dihapus dengan listrik, maka ciri utama adalah isinya adalah isi tetap ada, tidak mudah dihapus meskipun daya listrik komputer terputus, ya. Nah, kemudian ada juga register mikroprosesor yang memiliki memori yang memiliki ukuran kecil tapi memiliki waktu akses paling cepat, umumnya hanya satu siklus dalam sebuah siklus CPU dalam sebuah kegiatan pada sebuah sistem komputer. Nah, sehingga di sini bisa digambarkan dari hierarki sebuah memori dalam sebuah sistem operasi terdiri dari register koprosesor, ada memori cache, memori utama, cakram magnetis, dan juga tape magnetis. Nah, ini adalah meneri pendukung aja. Tapi ini yang tape magnetis ini sekarang sudah tidak digunakan. Ini adalah apa? Dalam zaman dulu adalah floppy disk itu ya. Nah, ini disket. Cakram magnetis adalah hard disk itu ya. Kalau memori utama itu biasanya adalah ya memori-memori kayak RAM dan sebagainya ya, sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, kemudian contoh memori kerja untuk memori bebas ada RAM atau Random Access Memory, yaitu adalah memori yang dapat diisi dan dapat dibaca. Ciri utamanya adalah mengenal asas pemutakhiran, yaitu dapat diisi dengan informasi terbaru dan isi akan hilang jika satu daya padam. Ya, jika satu daya padam akan hilang ya. Nah, makanya disebut dengan RAM itu. Ya, tapi komputer-komputer sekarang sudah dilengkapi dengan sistem yang terbaru ya. Meskipun itu ada satu daya mati masih bisa dikembalikan gitu ya. Nah, kemudian cache memory, memori berkapasitas kecil tetapi berkecepatan tinggi yang dipasang di antara prosesor dan memori utama. Nah, instruksi dan data yang sering diakses oleh prosesor ditempatkan dalam cache sehingga dapat lebih cepat diakses oleh prosesor tersebut. Ya, ini disebut dengan cache. Nah, ini adalah dari gambar dari RAM ini ya. Ada dari memori kerja ini ya. Memori kerja, dan juga bisa disebut di cache-nya ada di sini. Ya, memori cache yang ini ada di sini nih. Nah, kemudian selanjutnya adalah istilah-istilah dalam manajemen memori. Pada sebuah sistem operasi ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita pahami dan kita kenal istilah tersebut. Yang pertama adalah tentang istilah memory manager, yaitu adalah bagian dari sistem operasi yang mempunyai pengaruh dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian dan mengatur hierarki memori. Kemudian memory manager digunakan untuk mencegah satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dialokasikan di primary memory, yang mengatur sweeping antara memori utama dan disk ataupun hard disk itu ya, maksud itu ya. Ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Nah, maka disebut di sini adalah istilah pada memory manager, yaitu digunakan untuk mencegah satu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses yang lain yang dialokasikan oleh primer memory. Kemudian ada istilah lain di
sistem operasi ya tentang memori ya. Ini adalah pada manajemen memori. Istilahnya adalah ada swapping. Ya, merupakan pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses fragmentasi eksternal terjadi pada sistem di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Pragmatisasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi fish and feed dan best fit. Segmentasi adalah istilah yang lain adalah segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan unsur untuk melihat memori tersebut. Ada lagi istilah lain di situ, ada ruang alamat dan logika. Ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Dalam sebuah sistem manajemen memori, bahwa alamat logika adalah alamat yang dibangkitkan CPU atau logic calendars, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik, sehingga alamat logika juga disebut dengan alamat maya atau virtual address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang logika atau logical address space. Nah, alamat memori yang digunakan oleh program data berurutan dan berjulat atau berjulat. Memori Management Unit atau disebut dengan MMU adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Nah, pada skema MMO ini, nilai register direlokasikan atau ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Posisi dan fungsi MMU ya seperti ini. Ada CPU di sini, ada MMU di sini ya untuk mengirim alamat virtual ke MMU, ada jalur pas ini ya. Di mana MMU mengirim alamat ke fisik memori ya, dari memori kemudian disk controller. Nah, di sini ini adalah posisi dari fungsi dari MMU tersebut. Posisinya ada di sini. Kemudian mekanisme cara kerja pada pemetaan oleh MMU ya seperti ini ada. Ini adalah dalam sebuah, karena di dalam sebuah sistem komputer itu adalah bahasanya ya, adalah menggunakan 0001 sebagai penerjemahnya, maka seandainya dianalogikan akan seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada istilah yang namanya virtual memory. Ada virtual memory. Nah, virtual memory adalah sebuah sistem yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder, yaitu hard disk, yang seolah-olah ia menggunakan untuk menggunakannya sebagai memori internal atau RAM, ataupun utama ya, internal atau utama RAM, ataupun fisik yang terpasang, RAM fisik yang terpasang di dalam sebuah sistem komputer. Nah, sistem ini beroperasi dengan cara memindahkan beberapa kode yang tidak dibutuhkan ke sebuah berkas di dalam hard drive yang disebut dengan peak file. Proses pemakaian virtual memory di Windows umumnya dapat dilihat pada tampilan di Task Manager, khususnya pada Windows ya. Karena kita dengan untuk mempelajari pada sistem operasi yang ini, kita menekankan pada sistem operasi Windows ya. Nah, selanjutnya virtual memory tersebut, memori membuat pemrograman aplikasi lebih mudah dan pragmatis, persembunyian dan non-memori fisik. Ya, ini adalah struktural memori virtual tersebut. Ada memori virtual berproses, kemudian ada memori berfisik ini. Nah, memori fisiknya adalah ini, berproses ada di sini, dan ini adalah sebenarnya adalah memori yang fisiknya. Di dalam memori fisik ini terdapat memori virtual adalah untuk membackup memori fisik ini. Ya. Nah, memori itu bisa dirancang, ada hard disk, ada RAM dan sebagainya, termasuk dalam kategori memori di sana. Nah, kalau kita bisa melihat memori pada tampilan memori pada Task Manager ya,
Anda bisa menampilkan task manager tergantung dari Windows yang Anda gunakan. Misalnya kalau saya ini menggunakan Windows 10 ya, bisa Ctrl Shift dan Escape, maka akan bisa dilihat task manager yang muncul seperti ini. Inilah penampilan grafik dari manajemen memori tersebut. Dari manajemen memorinya ini ada grafiknya. Anda bisa lihat pada performanya ya. Oke, bahwa di 1/4/8 GB 78%. Artinya adalah memori saya, yang saya miliki, fisik yang saya miliki, ya, memori kerjanya adalah 2,0 GB DDR3 ini. Ya, saat ini sedang berjalannya adalah yang dilakukan adalah seperti ini. Ya, dia bekerjanya. Ya, hampir 78% dia digunakan. Ya. Ya, ini juga tergantung dari komputer Anda nanti. Silakan dilihat saat Anda bekerja. Kalau saya menggunakan ini adalah memang komputer yang saya gunakan adalah mempunyai spesifikasi yang rendah. Nah, selanjutnya adalah virtual memory. Nah, melalui virtual memory, sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama ataupun RAM. Nah, yang sisanya di disk ataupun memori virtual. Nah, virtual memory ini dapat diimplementasikan dengan tiga cara, yaitu packing segmentasi, ada kombinasi packing dan juga segmentasi. Nah, ini adalah bagaimana cara mengimplementasikan dari memori virtual tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari relasi antara alamat virtual dan alamat fisik. Ya. Relasi, karena di sistem komputer, di sistem pemrograman dan sebagainya terkenal dengan adalah istilah tabel relasi atau relasi antara memori tersebut dengan pekerja-pekerja yang lainnya. Nah, di sebuah sistem komputer. Nah, terus bagaimana cara kita bisa melihat kapasitas media penyimpanan atau di sistem operasi ataupun pada komputer kita? Ya. Intinya, komputer pada prinsipnya memiliki beberapa media penyimpanan, yaitu random access memory atau RAM tadi, ada virtual memory, ada cache memory dan juga hard disk. Nah, ini adalah memori-memori yang ada di komputer kita. Ada beberapa ya, ada 4 ini adalah memori-memori pada komputer kita. Nah, bagaimana melihat kapasitasnya? Nah, untuk melihat kapasitas RAM yang terpasang, kita bisa melihat pada Windows kita, ya bisa menggunakan My Computer tersebut, kita klik ya, bisa. Ataupun juga dengan cara klik tombol Start, kemudian klik kanan pada komputer ya, My Computer itu, ataupun juga di folder biasanya kalau di Windows 10 bisa langsung saja klik folder itu, pilih My Computer, klik kanan, kemudian pilih Properties dengan cara menekan tombol, ataupun juga dengan menekan tombol logo Windows dan tombol push pada keyboard ya, cara bersama-sama ya. Nah, itu bisa ya. Oke, ya, jadi ada tombol itu sama tombol push break yang atas itu bisa keluar, ataupun juga dengan langsung saja pada klik kanan ya. Klik kanan, ada masuk folder, ada My Computer, klik kanan, pilih Properties, akan ketemu nanti ya. Nah, ini sistemnya. Misalnya adalah sistem menggunakan Windows, ini prosesornya adalah Intel Core i3, CPU dan lain sebagainya. Ini kecepatannya. Kemudian memori RAM-nya adalah 6 GB ya dah, ini. Nah, sistemnya dia menggunakan 64 operasi sistemnya ya, 64 bit ya. Oke, selanjutnya selain itu juga bisa melihat kapasitas RAM yang terpasang pada pack file ya, bisa melihat di sini memorinya ya. Klik tombol Start, kemudian pada text box pencarian program atau set program ataupun ataupun file ya, file ketik DX kemudian pada grup pemrograman klik menu ini ya, Excel, atau akan Anda melihat ini tampilan memori yang ada di sini ya. Kemudian juga bisa melihatnya dengan cara ini, melihat kapasitas memori hard disk ya. Nah, ini kalau ini kita melihat hard disk kita, memori yang digunakan adalah untuk penyimpanan ya. Untuk melihat kapasitas memori hard disk beserta partisinya, nah ini adalah partisi ataupun pembagiannya ya. Nah, klik tombol Start, kemudian klik kanan pada komputer, pilih Manage pada kolom sebelah kiri ya. Nah, pilih ini ada Disk Management dan lain sebagainya. Nah, baru klik ini. Nah, ada Start, klik Disk Management, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Ya, tampilannya ada di sini. Di sini adalah bentuk partisinya, ada kelihatan di sini. Partisi ya. Kalau kita mau merubah partisi bisa, ya. Kemudian caranya adalah untuk mengubah ukuran virtual memory. Oke. Ukuran pada hard disk biasanya ditentukan di saat kita memprogram awal sistem operasi. Itu ada pilihan adalah untuk membagi atau mempartisi sebenarnya. Namun dalam sistem operasi juga ada istilah adalah pembagian, yaitu adalah perubah ukuran virtual memory atau partisi secara virtual, ya. Nah, ini digunakan apabila jika jumlah memori RAM tidak mencukupi, maka akan muncul peringatan low virtual memory. Nah, untuk dapat menjalankan sebuah aplikasi, maka data memori akan dipindahkan ke virtual memory. Agar dapat mengakses sebuah aplikasi, maka perlu ditambahkan satu kapasitas RAM fisik. Ya. Ya, yang pertama adalah kapasitas RAM fisik, RAM-nya ditambah ben untuk cepat dan lain sebagainya istilahnya ya. Oke, kalau misalnya kita menggunakan Windows 10 ya minimal 4 GB ya. Kayak saya ini saya memaksa ini Windowsnya Windows 10 cuman memorinya cuma 2 GB. Makanya CPU-nya bekerjanya 100% begitu saya nyalakan menggunakan Chrome gitu aja. Karena apa? Ini adalah artinya komputer yang saya pakaikan ini adalah sebenarnya adalah speknya adalah untuk internet. Ya, gitu. Untuk internet apa namanya? Ya. Nah, kemudian untuk berbrowsing dan lain sebagainya ini ya tidak bisa digunakan untuk hal-hal pekerjaan lain. Jadi kalau kalian itu mahasiswa dari teknik elektro, saya usahakan menggunakan komputer dengan kapasitas besar ya. Bisa untuk menggambar dan lain sebagainya. Meskipun di laboratorium disediakan komputer-komputer dengan kapasitas besar ya. Oke, kita kembali lagi. Ini tadi adalah untuk kapasitas RAM fisik, menambahkan ukuran RAM memori atau FM ya, atau RAM virtual memory secara default diset sesuai dengan jumlah RAM-nya. Nah, ukuran secara default yang diberikan oleh Windows itu sebenarnya adalah sesuai dengan RAM-nya. Kalau RAM-nya 2 GB maka virtual memory-nya adalah 2 GB. Namun bisa dirubah ya. Ya, bisa ditingkatkan maksimal virtual memory di set 3 kali jumlah RAM. Ya. Ini penambahannya, tampilannya ya. Nah, caranya adalah bahwa klik tombol start, kemudian klik kanan pada komputer, kemudian pilih properties atau dengan menekan tombol logo Windows dan tombol pause pada keyboard secara bersama. Ya, kita bisa melihat di sini. Oke. Kemudian cara meningkatkannya lagi adalah kemudian catat pada jumlah memori RAM yang kita miliki. Sudah tahulah kita ibaratnya adalah 2 GB ya. Maka klik advanced set ini. Nah, kemudian ini ya, klik di sini. Kalau sudah tampilannya seperti ini, klik di sini, klik tombol setting ya, klik tombol setting. Setelah itu pilih tab advanced set, kemudian pada grup performance klik setting tadi sudah ya. Dari permanent performance option pilih tab advanced, kemudian pada grup virtual memory klik change-nya. Nah, dari panel performance option pilih tab advanced, kemudian pada grup virtual memory klik change. Nah, dari sini ya. Oke, bisa dipilih, bisa dicoba digunakan komputer Anda. Jangan takut rusak dan lain sebagainya. Tidak rusak secara hardware, tapi paling salah setting dan lain sebagainya nanti adalah bisa install lagi, tapi nggak apa-apa untuk belajar ya. Kemudian cara meningkatkan virtual memory yang lanjutnya tadi dari settingan tadi, hilangkan contreng pada automatic manage packing, kemudian di bawah drive, volume, label, pilih drive yang akan diletakkan virtual memorinya pada pack tersebut. Kemudian pilih custom size, ya, dimasukkan jumlah initial size-nya, maksimum, minimum 1,5 kali jumlah RAM-nya dan maksimumnya 3 kali jumlah RAM-nya berapa. Kalau misalnya 2 GB berarti 6 lah ya. Oke, 6 GB. Ataupun 2 kali ya. Nah, jika menambah ukuran virtual memory tidak dibutuhkan sistem restart, tetapi jika mengurangi maka dibutuhkan sistem start. Nah, disarankan untuk tidak menghapus atau mematikan virtual memory pada file pack. Nah, ini contohnya ya. Ini pada gambaran sistem memori tadi. Nah, dipilih ya, pilih berapa di sini maksimum, misalnya adalah ini misalnya 5136 MB ya, maka custom aslinya di sini bisa dijumlahkan, dirubah di sini, baru pilih set ya. Oke,
itulah tadi tentang sistem manajemen memori pada sebuah sistem operasi. Sehingga kita bisa kesimpulan bahwa apa itu manajemen memori? Yang pertama adalah memori adalah array besar dari word atau byte atau disebut dengan alamat. Fungsi memori adalah sebagai tempat penyimpanan data dan informasi. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer yang menyediakan cara mengalokasikan memori, membebaskannya untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruangan memori bagi suatu proses. Oke. Macam memori tadi sudah dijelaskan, ada 4 itu tadi ya. Kemudian fungsi dari manajemen memori itu antara lain ialah meningkatkan kinerja atau utilitas CPU, meningkatkan efisien pemakaian memori yang terbatas, meningkatkan efisiensi transfer atau perpindahan data dari atau memori utama dan dari atau ke CPU. Keempat adalah mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. 5 adalah mengalokasikan memori. 6 adalah mengalokasikan swapping atau packing antara memori utama dan disk ataupun hard disk. Nah, selain itu, memori diberikan menjadi 2 jenis, yaitu memori kerja dan memori dukung atau backing store. Memori kerja meliputi register, ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, RAM, dan cache atau cache memori. Sedangkan memori dukung meliputi hard disk, floppy, tape disk, floppy disk, dan sebagainya. Ya. Kalau sekarang sudah namanya adalah SSD ya, artinya SSD ya sekarang ya. Ini sudah tidak digunakan, ini juga sudah tidak digunakan dan sebagainya. Kemudian istilah-istilah yang digunakan dalam manajemen memori ialah pertama adalah ada istilah memory manager, ada pengalamatan memori, ada swapping, ada pegging, ada fragmentasi, ada segmentasi, ada MMU atau memory management unit ya, MMU atau memory management unit. Nah, pengalamatan memori meliputi alamat logika, yaitu alamat fisik dan alamat virtual. Memori virtual adalah teknik manajemen memori yang dikembangkan untuk kernel atau multitugas jika terjadi overload proses di memori atau RAM. Nah, ini sebenarnya settingan-settingan ini juga berlaku pada untuk komputer-komputer yang kayaknya mempunyai spesifikasi rendah, tetapi punya kebutuhan kerja yang tinggi. Nah, untuk melangsungkan proses tersebut, sistem operasi akan mengakses memori virtual di hard disk. Beberapa tools dalam sistem operasi yang berkaitan dengan manajemen memori yaitu ada disk management, system properties, virtual memory, system properties, basic information of computer ataupun direct diagnosis Windows Task Manager. Ya, itulah materi kita hari ini. Jangan lupa ikuti tugasnya ya, tugasnya bisa dilihat di sistem ya, pada sistem manajemen learning management ya. Tugasnya sebenarnya adalah untuk menerapkan, untuk melihat apa benar ya. Tugasnya apakah benar yang disampaikan tadi ya, menerapkan pada komputer Anda masing-masing. Ya, oke, jangan lupa tetap dikerjakan tugasnya, tetap semangat dan tambahkan pengalaman-pengalaman ataupun baca-baca buku ya tentang manajemen memori selain yang sudah disampaikan oleh yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi hanyalah garis besar saja, ya kalian bisa untuk mengembangkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.